Semoga ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan tahun ini bisa tuntas, bisa sempurna, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, kita ini insya Allah setiap hari, setiap malam sudah berusaha beribadah kepada Allah. Sholat 5 waktu juga kita sudah berusaha laksanakan dengan sebaik-baiknya. Juga amalan-amalan lainnya. Dan kita bersyukur karena penilaian ibadah dalam ajaran kita ini nampaknya ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang kalau menurut saya secara manual, kalau kita lebih senang sholat 5 waktu di rumah, itu kan pahalanya hanya 1 saja. Tetapi ketika kita berusaha sholat di dalam masjid, khususnya kaum laki-laki, itu pahalanya berlipat 27 derajat, 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian di dalam rumah. Begitu juga amalan-amalan lainnya. Membaca Al-Quran, menurut Sayyidina Ali, dalam setiap kita membaca Al-Quran, per hurufnya, kalau dalam kondisi berwudu, misalnya kita habis berwudu kemudian pegang mushaf, pegang Al-Quran, duduk dan mengaji, insya Allah per hurufnya kita mendapat pahala 20 kebaikan. Kalau dalam kondisi tidak berwudu, ya mungkin pakai HP, mungkin juga sambil jalan kita menghafal, tapi dalam kondisi tidak punya wudu, itu 10 kebaikan. Luar biasa itu. Bayangkan kalau Bapak Ibu membaca setengah jam saja, misalnya berapa ayat, dikali per hurufnya. Per huruf itu alif, lam, mim itu sudah 3 huruf. Jadi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah begitu juga Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah benar-benar memuliakan bulan suci Ramadan dikarenakan memang ada keistimewaannya, yakni diturunkannya Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan seperti ayat yang saya sebut tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa di dalam bulan suci Ramadan telah aku turunkan Al-Quran. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, yang kalau kita ketemu dengan malam itu, maka nilai ibadah kita, apa saja yang sedang kita lakukan, yang penting berbentuk amal ibadah, amal kebaikan, satu kali kita berbuat amal kebaikan pas di malam Lailatul Qadar itu, maka sama dengan kita mengamalkannya selama 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadr itu khairun, bahkan lebih baik. Khairun itu artinya lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam ya. Hanya Allah yang tahu maksudnya kenapa amalan-amalan kita ini ada lipatan-lipatannya. Tetapi banyak ahli tafsir, banyak mufassirin itu menafsirkan karena umat kita ini, umat Muhammad, umurnya paling pendek, Pak.
dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Sehingga mungkin mereka beramal ibadah lebih lama karena lama hidupnya. Tetapi kita ini kalau sudah 60, nah itu sudah hati-hati. Karena teladan kita Nabi Muhammad SAW saja 63 tahun. Nah kalau sudah 60 lewat itu sudah bonus-bonusnya. Mungkin ya, para ahli tafsir itu benar bahwa karena umur kita ini rata-rata pendek, sehingga agar kita memiliki keistimewaan yang sama, agar nilai amal ibadah kita sama dengan umat-umat sebelumnya, sehingga Allah melipat gandakan setiap amal perbuatan kita. Itulah sebabnya kita perlu mengkaji, menggali sebaik-baiknya apa-apa saja yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar ini ya mungkin ya bagi orang yang tidak beriman itu kayaknya wah kok entahlah apa penilainya. Tapi ada satu kejadian yang istimewa dan luar biasa Bapak Ibu. Ada seorang pejabat NASA. Tahu NASA? Pernah dengar enggak ya? NASA. Badan Antariksa Amerika. Yang kerjanya itu suka naik turun ke bulan ini. Terbang ke bulan. Coba lagi melakukan penelitian di planet lain ya. Itu salah satu pejabat NASA yang bernama Karnar. Karena dia memang kerjanya di situ. Dan setiap tahun dia melakukan penelitian, dia mengakui, dia menemukan bahwa seringkali dia menemukan di dalam setiap 10 malam akhir Ramadan, tanggal 21 sampai tanggal 30 di dalam bulan Ramadan, itu dia menemukan satu keanehan. Karena setiap 10 akhir Ramadan itu, menurut dia, saya selalu menyaksikan melalui penelitiannya menggunakan alat-alat yang canggih, ada satu malam yang berbeda dengan malam-malam lainnya. Apa perbedaannya? Kalau malam-malam lainnya dia melihat mengamati banyak bintang-bintang, banyak meteor berjatuhan. Tetapi ada satu malam yang sama sekali tidak ada bintang, tidak ada meteor jatuh, tetapi alam bercahaya, ya, terang suasana di atas itu. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, apakah ini tidak sesuai dengan kelanjutan ayat yang saya bacakan tadi? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Kata Allah bahwa di dalam malam Lailatul Qadar yang satu malam itu, para malaikat, ada yang menafsirkan ribuan malaikat turun ke bumi. Warrohu, dan begitu juga malaikat Jibril ikut turun ke bumi. Kita ingat enggak? Malaikat itu diciptakan dari apa? Dari cahaya. Jadi saya yakin seyakin-yakinnya yang dilihat oleh Mas Karnar itu, yang pejabat NASA itu, ya, itu adalah limpahan daripada cahaya malaikat yang turun ke bumi. Bapak Ibu tahu enggak apa sikap Karnar? Karena sering dia melihat, kemudian dia, namanya informasi sekarang sudah canggih, dia mencari-cari informasi, dia mendapatkan informasi tentang ayat tadi, Pak. Di dalam ajaran Islam dijelaskan, oh ada satu malam di dalam setiap Ramadan ini yang disebut malam Lailatul Qadar, ya, di mana para malaikat turun. Akhirnya dia yakin, dia percaya. Apa sikapnya? Dia langsung masuk Islam bersahabat. Tapi apa resikonya? Resikonya kasihan, dia dipecat jadi dari pejabat NASA.
Nah ini sebenarnya tidak fair ya. Harusnya ilmuwan itu kalau mendapatkan kebenaran harusnya diterima bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Tapi karena dia ini berusaha mengekspos tentang kebenaran yang dia dapatkan, Pak Karnar ini, kasihan. Kemudian dia dipecat, tetapi dia tidak keberatan, dia masuk Islam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, memang Al-Quran ini benar-benar keajaiban, benar-benar mukjizat terbesar Rasulullah. Kenapa? Karena di samping susunan kalimatnya yang indah, yang dari dulu ketika baru turun masih ada Nabi Muhammad, itu sudah banyak yang melecehkan, meremehkan, dikiranya Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Sampai-sampai ada orang lain yang kafir Quraisy, saya juga bisa bikin seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Allah menantang kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Seandainya kalian yang kuntum fi raibin, dalam keraguan-raguan, tidak percaya, was-was bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, fa'tu bi suratin min mithlih, coba bikinlah satu surat saja yang sama seperti Al-Quran. Tapi tidak ada yang bisa. Ada beberapa nama, di antaranya Musailamah Al-Kadzab mencoba. Begitu dia membuat syair, ditertawakan banyak orang karena memang tidak pas, tidak indah, lucu-lucu tapi tidak lucu begitu. Di samping kalimat-kalimatnya yang indah yang tidak ada bisa orang menciptakan, Al-Quran juga membuktikan keajaiban-keajaibannya, salah satunya tadi tentang Lailatul Qadar. Begitu juga keajaiban lainnya Bapak Ibu, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Raja Fir'aun yang zaman Nabi Musa yang tenggelam di Laut Merah itu kan disebutkan tidak rusak, jasadnya masih utuh. Dan itu sudah ditemukan, sekarang sudah ada di Museum Peradaban Nasional Mesir, ya, di Kairo, Pak. Coba. Terbukti satu persatu. Kejadian dalam rahim ibu, ya, seorang janin, zigot, bayi, calon bakal bayi dalam itu dijelaskan dalam Al-Quran step by step, ya. Nabi Muhammad bukan seorang dokter. Sekarang para dokter meneliti, para profesor meneliti, ternyata benar kejadiannya seperti itu, Pak. Coba. Kalau Nabi Muhammad kan orang biasa juga. Dan ini pasti dari Allah. Itulah sebabnya kita bersyukur dalam hidup kita bertemu dengan Al-Quran. Untuk itu Bapak Ibu, silakan mumpung di dalam bulan suci Ramadan, kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya, semampu kita. Ya, di samping tadi pahalanya berlipat-lipat, insya Allah Al-Quran juga akan memberi pertolongan kepada kita, akan memberi syafaat kepada kita. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini ada dua yang minta kepada Allah. Yang pertama puasa, Bu. Puasa itu minta kepada Allah. Ya Allah, berilah aku kesempatan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang-orang yang puasa. Kenapa dia minta itu? Karena menurut puasa ini, berdialog dengan Allah, karena ini orang puasa Bapak Ibu, dia menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, menahan emosi, menahan amarah demi aku, demi puasa. Jadi berilah aku juga nanti satu saat memberi syafaat kepada orang yang puasa. Begitu juga Al-Quran. Ya Allah, berilah aku kesempatan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacaku, khusus di bulan suci Ramadan, karena siang hari dia puasa, bekerja, lelah, ngantuk, malamnya masih mengaji. Demi membaca Al-Quran kita ngantuk-ngantuk kita baca. Sampai-sampai Al-Quran itu minta oleh Allah untuk bisa memberi syafaat. Dan keduanya diizinkan oleh Allah. Nanti yaumul akhir akan memberi syafaat. Dan khusus Al-Quran Bapak Ibu, walaupun di luar bulan suci Ramadan, insya Allah bagi li ashabihi, bagi para sahabat-sahabat Al-Quran akan juga syafaat. Itulah sebabnya mari kita di dalam bulan suci Ramadan lipat gandakan bacaannya, dan di luar bulan suci Ramadan kita juga siapkan waktu
Kalau tidak bisa setiap selesai sholat 5 waktu baca 1-2 ayat. Yang penting dalam sehari semalam siapkan barang beberapa menit untuk baca secara kontinu, secara rutin. Yang kuat setengah jam syukur, kalau tidak kuat 15 menit atau 10 menit, tapi rutin, insya Allah kita tergolong sebagai ashabul Quran. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kurang lebih 15 menit saya sampaikan ini bisa dipahami dan kita semua tambah semangat ya. Tambah akhir Ramadan harusnya tambah penuh masjid ini Bapak Ibu, kesempatan Lailatul Qadar, dan tambah semangat juga melakukan amalan-amalan lainnya termasuk tadarus Quran. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.